Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini akan saya jelaskan tentang kalor ya. Kemarin kita sudah belajar kalor dan perpindahannya. Kemarin teorinya ya. Sekarang kita bahas untuk materi hitungan. Oke, kalor. Nah, kalor itu apa sih? Ya, kita tahu kalau jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan. Jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat itu dapat kita nyatakan dengan Q sama dengan M C delta T ya. Q sama dengan MC delta T, di mana Q ini adalah kalor yang dibutuhkan, satuannya adalah joule ya. M ini adalah massa, satuannya adalah kilogram. C ini adalah kalor jenis, satuannya ini adalah joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian delta T itu adalah perubahan suhu, satuannya itu derajat Celcius atau Kelvin. Nah, kita delta T ini diperoleh dari T2 dikurangi T1 atau suhu akhir dikurangi suhu awal. Ini delta T ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, kita masuk ke contoh soal ya. Contohnya adalah nih, berapakah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awal, nah kita lihat nih, suhu awalnya 25 derajat Celcius dan suhu akhirnya 100 derajat Celcius. Kemudian diketahui lagi nih, serta kalor jenis air 4,2 kali 10 pangkat 3 derajat 10 pangkat 3 joule per kilogram derajat Celcius. Ayo kita kerjakan ya. Kita mengerjakan. Diketahui untuk mendidihkan 1 kg air berarti massa M 1 kg, suhu awal T1 25 derajat Celcius, kemudian suhu akhir T2 100 derajat Celcius, serta kalor jenis air. Kalor jenis air tadi simbolnya apa? C. Iya, C adalah 4,2 kali 10 pangkat 3 joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian yang ditanya, apa yang ditanya? Kalor yang diperlukan, berarti Q-nya berapa? Q-nya. Kemudian jawab. Ya. Jawab. Kita cari tahu dulu nih delta T-nya. Kita pakai persamaan Q sama dengan M C delta T. Kita belum tahu delta T-nya kan? Nah, kita cari dulu delta T-nya itu T2 min T1 ya kan? T2 berapa? 100 derajat Celcius min T1 berapa? 25 derajat Celcius. Ya, berapa? 100 dikurangi 25, 75 derajat Celcius ya. Kemudian kita pakai persamaan ini nih. Nah, Q sama dengan M C delta T. Masanya berapa tadi? Masanya berapa nih? 1 kg. 1 kg kali C-nya ini ya, 4,2 kali 10 pangkat 3 joule per kilogram derajat Celcius kali delta T-nya berapa?
75 derajat Celcius. Kita kalikan 4,1 kali 4,2 kali 75. Hasilnya ini adalah 315 kali 10 pangkat 3 Joule. Ya. Nah, jadi jumlah kalor yang diperlukan adalah berapa? 315 kali 10 pangkat 3 Joule. Nah, ya, sampai di sini paham? Oke, materi selanjutnya adalah kalor lebur ya. Kalor lebur itu apa ya? Jadi kalor lebur itu adalah kalor yang diperlukan oleh suatu satuan massa zat padat ya, zat padat untuk mencair pada titik leburnya. Oke, jadi kalor lebur itu adalah kalor yang diperlukan oleh suatu satuan massa zat padat untuk mencair pada titik leburnya ya. Kita tuliskan bahwa QL ini ya, kalor lebur sama dengan M kali L ya. Q sama dengan M kali L, di mana Q ini adalah kalor yang diperlukan untuk melebur ya, karena ini kalor lebur ya. Satuannya ini adalah Joule, M ini adalah massanya, satuannya adalah kilogram, dan L ini adalah kalor lebur. Biasanya kalor lebur ini nanti diketahui di dalam soal. Nah, satuan dari kalor lebur ini adalah Joule per kilogram. Oke, ya, ini adalah kalor lebur QL sama dengan M kali L. Sekarang kita ke materi kalor uap. Kalau tadi kita sudah membahas tentang kalor lebur, sekarang kita ke kalor uap ya. Apa itu kalor uap? Kalor uap yaitu kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair ya, perhatikan bedanya, untuk menguap pada titik didihnya ya. Kalor uap adalah kalor yang diperlukan untuk satu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya ya, atau bisa kita tuliskan Q sama dengan ini QU ya, kalor uap, M kali U ya. Ini persamaannya, di mana Q ini adalah kalor yang diperlukan, satuannya ini adalah Joule, M ini adalah massa, satuannya adalah kilogram, U ini adalah kalor uapnya ya. Biasanya kalor uap ini diketahui nanti di dalam soal, satuannya adalah Joule per kilogram ya. Ini adalah materi tentang kalor uap. Nah, oke, kali ini kita masuk ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya itu dalam bentuk grafik. Ini adalah grafik perubahan wujud. Nah, ya, kita perhatikan di titik A. Titik di sini adalah 0 derajat Celcius. Nah, titik A ini di bawah 0 derajat Celcius. Berarti ya, A ini masih dalam bentuk es ya. A ini dalam bentuk es. Ketika A suhunya naik, misal dari min 10 derajat Celcius ya, min 10 derajat Celcius dipanaskan sampai suhunya 0 derajat Celcius. Ketika es itu dipanaskan sampai 0 derajat Celcius, maka dia berubah wujud menjadi apa? Di B ini air. Ya, dia udah akan menjadi air nih. Di sini akan menjadi air, di sini air, di sini dia air. Ya, dalam suhu 0 derajat Celcius. Kemudian air ini dipanaskan lagi sampai suhunya 100 derajat Celcius. Ketika air dipanaskan mencapai suhu 100 derajat Celcius, dia berubah menjadi uap. Ya, dia berubah menjadi uap.
Nah, dari sini kita tahu berarti kita bisa pakai bahwa untuk proses A sampai B kita pakai persamaan Q sama dengan MC delta T. Ya, karena dia punya perubahan suhu. Sedangkan dari proses B ke C kita pakai persamaan Q sama dengan ml. Ini kan airnya melebur. Jadi kita pakai persamaan kalor lebur. Kalor lebur yang tadi dijelaskan ya. Kemudian dari air ke sini karena ini ada perubahan suhu, kita pakai persamaan Q sama dengan MC delta T ya. Nah, setelah sini kan dia udah bentuk menjadi uap. Ketika dia menjadi uap, kalor yang diperlukan adalah Q sama dengan Mu. Ya. Nah, sampai di sini paham? Kita lanjut ke soalnya. Yang ditanyakan adalah berapakah kalor yang diperlukan untuk merubah wujud 0,5 kg es sampai mendidih. Jika diketahui CS-nya sekian, kalor leburnya sekian, C airnya sekian, ya. Untuk merubah wujud 0,5 kg es sampai mendidih. Es, dia masih di sini nih. Dia mendidih, dia masih es di sini. Mendidih berarti dia di sini. Berarti proses yang dilalui adalah proses A ke B, ini kita sebut Q1 ya. Kemudian proses B ke C, ini Q2 ya. Kemudian C ke D, ini Q3 ya. Kita tulis di sini. Kita berarti proses yang pertama dulu. Proses A ke B ini adalah Q1, kita pakai persamaan MC delta T ya. Masanya berapa? 0,5 kg. C-nya berapa? CS. Kan di sini masih S kan? Jadi kita pakainya CS. CS-nya berapa di sini? 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T. Delta T adalah perubahan suhu dari sini sampai sini. Perubahan suhu dari negatif 10 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius. Berarti perubahan suhunya adalah 10 derajat Celcius. Nah, 0,5 kg kali 2100 kali 10 derajat Celcius hasilnya berapa? Hasilnya adalah 10.500 Joule. Ini untuk Q1 ya. Kemudian kita cari untuk Q2. Q2 kan ini nih. Q2 kan ini ya. Kita pakai persamaan M kali L. M-nya berapa tadi? 0,5 kg kali L. Kalor leburnya berapa? 336.000 Joule per kilogram. Nah, hasilnya berapa? Ini 0,5 kg, 0,5 dikali 336. Hasilnya adalah 168.000 Joule. Oke, ini untuk Q2 ya. Q1 proses A ke B, Q2 ini proses berarti dari B ke C ya. Q2 ini B ke C. Kemudian kita ke Q3. Q3 adalah proses dari C ke D ya. Proses C ke D ini adalah Q3 ya. Q3 itu kita pakai persamaan Q sama dengan MC delta T. Tapi dia di sini udah bentuk air. Ya, di sini dia mendidih. Mendidihnya tuh sampai di sini. Ya, berarti kita pakai persamaan MC delta T. Di mana M-nya 0,5 kg, C-nya C air ini ya. Pakainya 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, delta T-nya berapa? Delta T dari sini ke sini. Di sini C ini 0 derajat Celcius. Proses D ini adalah 100 derajat Celcius. Berarti perubahan suhunya berapa? 100. Kita tulis 100 derajat Celcius. 0,5 kali 4.200 kali 100. Hasilnya dikalikan ya. Hasilnya adalah 210.000 Joule. Oke, Q1 sudah, Q2 sudah, Q3 sudah ya. Yang ditanyakan adalah dari es menjadi mendidih. Berarti 1, 2,
3 dijumlahkan semua. Atau kalor yang diperlukan adalah berarti Q1 plus Q2 plus Q3. Q1-nya berapa? 10.500 ditambah 168.000 ditambah 210.000 ya. Ketika dijumlahkan semua hasilnya adalah 388.500 joule ya. Jadi kalor yang diperlukan dari es, dari wujud es ya, sampai mendidih adalah berapa? 388.500 joule atau 388,5 kilojoule ya. Joule ke kilojoule kan dibagi 1000, jadinya 388,5 kilojoule. Sampai di sini paham ya?